Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are fine today. Today we will learn about understanding poetry and comprehensive in poetry. But first introduce, my name is Muhammad Widianto Zair from the morning English education class, University of Pekalongan. Today we will learn about understanding poetry and comprehensive in a poetry. Dan hari ini bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pemahaman puisi atau memahami puisi. Cara memahami puisi itu bagaimana, atau memahami puisi itu bagaimana, apa saja elemen-elemen pendukung untuk membuat suatu puisi. Baik, kita mulai pembelajarannya. Baik, what is the poetry? Apa itu puisi? Poetry atau puisi, in the poetry the sound and meaning of word are combination to expression, feeling, talk, and idea. The poem cuts word carefully. Poetry is usually written in line. Jadi poetry atau puisi adalah suatu gabungan dari suara, makna, dan kata yang digabung menjadi satu yang menghasilkan puisi. Membuat puisi sangatlah harus hati-hati, karena membuat puisi harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai. Membuat puisi biasanya ditulis dalam bentuk baris untuk membuat puisi. Elemen in poetry atau elemen dalam pembentukan puisi. When as many elements to create the poem, this element include. Jadi dalam pembuatan puisi atau poetry ada beberapa elemen pendukung untuk membuat suatu poetry atau puisi, yaitu diantaranya rhyme, irama, sound, suara, imagery, perumpamaan. Baik, kita akan mulai dari rhyme, yaitu perumpamaan. What is the rhyme? Rhyme is the flow of the beat in a poetry. Give poetry a musical feel. Can be fast or slow depending on mood and subject to poetry. You can make sure the rhyme meet by counting the beat in each line. Jadi rhyme atau irama adalah suatu aliran dalam puisi. Rhyme juga dapat memberikan nuansa seperti musik dalam suatu puisi. Dan rhyme juga atau irama bisa diatur cepat atau lambatnya, tergantung dengan mood atau subjek dalam puisi tersebut. Rhyme atau irama bisa diukur dengan menggunakan ketukan, berapa lama ketukan tersebut atau berapa lama jeda dalam suatu puisi tersebut.
saya akan memberikan this is explain of rhyme. Oke. Saya akan memberikan suatu contoh dari rhyme. Ini adalah contohnya. When the night began to fall and the sky began to glow, you look up and see the tall city of light began to grow in raw and little golden square. The light come out first here, then there behind the window as talk a million bees had built the golden hive and honeycomb above your in the air. Itu adalah contoh dari rhyme yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah saat malam mulai turun dan langit mulai bersinar. Anda melihat ke atas dan melihat yang tinggi. Kota cahaya mulai tumbuh, mengajar dan kota emas kecil. Lampu mulai padam. Pertama di sini dan pertama di sana dan kemudian di sana. Di balik kaca jendela seakan-akan ada jutaan lebah telah dibangunkan dari sarangnya, dan sarang madu emas mereka di atasmu di udara. Di sini dalam kan dijelaskan memiliki makna ya. Puisi memiliki makna. Nah, di contoh example rhyme ini kita dapat melihat maknanya sejuta lebah. Berarti sejuta lebah yang dimaksud adalah matahari yang telah bangun, berarti yang diartikan telah terbit. Sarang dan sarang madu emas mereka di atasmu di udara. Berarti bisa diartikan matahari pagi yang mulai terbit di atasmu. The second element in making the poetry is the sound. We'd like to ask a key voice in the poetry. After all, poetry is meant to heard. This sound should include: number 1, rhyme, repetition, alliteration, and onomatopoeia. Kita akan mempelajari elemen kedua dalam pembuatan puisi, yaitu adalah sound. Penulisan suku menggunakan suara yang menarik dalam puisi mereka. Bagaimanapun, puisi dimaksudkan untuk didengar oleh pendengar puisi, yaitu perangkat suara ini meliputi sajak, pengulangan, dan literasi, dan onomatopoeia. Keempat ini adalah perangkat suara untuk membuat puisi menjadi rhyme are words that end with the same sound. Rhyme sound don't have to be spelled the same way. Rhyme is the most common sound division in a poetry. Jadi sajak
itu adalah kata-kata yang diakhiri dengan suara yang sama. Bunyinya atau bunyi berima tidak harus dieja, jadi tidak wajib dieja dengan cara yang sama, bisa berbeda. Put can comes from a variety of different rhyming patterns. See next for slide for example. Jadi penyair dapat memilih dari beberapa rima yang ada. Berikut adalah 4 rima yang bisa dipilih atau yang sering digunakan oleh penyair, yaitu yang pertama ada rhyme AABB, lines 1 and 2 rhyme, and line 3 and 5 rhyme. AB line 1 and 3 rhyme, and line 2 and 4 rhyme. And number 3 ABBI, line 1 and 4 rhyme, and line 2 and 3 rhyme. ABCB, line 2 and 3 rhyme, and line 1 and 3 do not rhyme. This is a sample rhyme AABB. Ini adalah contoh dari sajak AABB. Nah, bisa kalian lihat judul puisinya adalah First Snow. Nah, kita lihat isi puisinya. Di bagian terakhir sajak pertama yaitu false, akhirannya S, false akhirannya S, fly akhirannya Y, today akhirannya Y. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa puisi ini adalah memiliki akhiran rima AABB. This is a sample rhyme yang kedua, number 2, sample rhyme. AB. Ini adalah contoh rhyme dengan sajak ABAB. Bisa dilihat belakangnya sajak pertama yaitu S, kedua N, ketiga number 3 S, number 4 N. Berarti bisa disimpulkan bahwa puisi ini memiliki sajak ABAB. The next sample rhyme, number 3 is a rhyme ABBI rhyme. Look, the last the subject strike ini diakhiri dengan huruf S. Number 2A, number 3A, number 4 S. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa puisi ini memiliki sajak ABBA. We see the first example. We can look the rhyme number
4 atau sajak nomor 4. Dapat kita lihat di sini sajak nomor 4. Sajak nomor 3, yaitu diakhiri dengan huruf T. Nah, di sini berarti nomor puisi baris ketiga ini tidak bisa disebut tidak memiliki rima, karena rima dalam puisi adalah AB, AB, or AB, BA, atau or AB, AB, AA, BB. Itu adalah contoh atau rima yang ada dalam puisi. Element number 2 in sound, the repetition. Repetition occurs when a poetry report a word, phrase, or line in the poem, creating pattern, increasing rhyme, reinforce feels, ideas, and mood in poetry. Nomor atau elemen nomor 2 dalam suara adalah repetition atau pengulangan terjadi ketika seorang penyair mengulang kata atau frasa atau baris dalam puisi, menciptakan pola dan tingkatan ritme, dan memperkuat perasaan atau rasa dalam puisi. Okay, the explain of repetition we can see on line 1 and 3. With the refer the word or rewrite is the same word. Berarti dapat kita lihat di line nomor 1 atau baris nomor 1 dan 3 dari puisi ini, si penulis menuliskan kalimat yang berulang, yaitu bisa dilihat di baris pertama someone, terus pancake, dan baris nomor 3 same one, terus pancake, yang memiliki arti seseorang melempar pancake atau melempar pancake. Berarti dapat dilihat si penulis ini mengulangi kata-kata yang sama, yaitu di baris pertama someone, terus a pancake, dan di the number 3, the element is in a sound literation is the repetition of the first consonant sound in word. Jadi literasi adalah pengulangan bunyi atau kata atau kalimat konsonan pertama dalam kata-kata. Jadi literasi ini adalah mengulangi kata-kata atau bunyi dalam konsonan pertama. Okay, this in an example of the repetition you can see in the poem. The author begins the first word. Bisa dilihat di contoh repetition di puisi ini, ya.
bisa dilihat pengulangan kata. Can be seen in the first line to put repeat the same letter occurring on line 1, 2, 3 or line 1 and 4 and line number 5 and number 6 and line 8 and 9. Dan berarti bisa dilihat di puisi ini terjadi pengulangan di baris pertama, kedua, dan ketiga, yaitu yang diulang adalah huruf J. Dan baris ke-1 dan ke-4 yang diulang adalah I. Dan baris 5 dan 6 yang diulang adalah E. Dan baris ke-8 dan ke-9 yang diulang adalah E. Berarti bisa dilihat bahwa puisi ini mengulangi kata konsonan. Okay, the number 4 element in the sound is onomatopoeia. Onomatopoeia is what the experience the true sound of something. Onomatopoeia word. Berarti bisa berarti bahwa onomatopoeia ini adalah suatu kata yang mewakilkan bunyi atau suara. Berarti yang bisa diartikan onomatopoeia ini adalah yang saya jelaskan, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa onomatopoeia ini adalah kata-kata yang mewakili yaitu suatu suara atau bunyi dalam the example of onomatopoeia. In the poem there are word sound. Berarti kita bisa melihat di puisi, contoh puisi ini onomatopoeia yaitu adalah kata yang mewakili suara. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini ada kata screws, and screws. Nah, diartikan bahwa screws ini mewakili kata orang yang sedang berjalan. Di sini tertulis the frozen snow and bleak ice. Berarti di sini bahwa orang tersebut di dalam puisi tersebut menggambarkan orang yang sedang berjalan. Number 3, this element in poetry is imagery. The imagery is the use of word to create picture or image in your mind. Apples to the 5 senses: smell, sight, hearing, taste, and touch. Detail about smell, sound, color, and taste create strong image. To get vivid image with us figures of speech. Berarti di sini imagery adalah disebut sebagai perumpamaan. Perumpamaan adalah penggunaan kata untuk membuat gambar atau membuat suatu bentuk. Contohnya berarti katanya itu ditulis dengan kata jendela. Perumpamaan adalah penggunaan kata untuk membuat gambar atau
gambar dalam pikiran Anda. Menarik bagi pembaca atau indera. Berarti perumpamaan di sini berarti dia menuliskan suatu kata dan akan menuliskan kata-kata tertentu yang membuat pembaca membuat perumpamaan di dalam pikiran mereka, yaitu adalah penggunaan kata-kata untuk membuat gambar atau gambar dalam Okay, thank you for your student for a time with a material of understanding poetry and comprehensive in a poetry enough to the sheet. Sampai di sini saja pembelajaran kita tentang pemahaman poetry dan pemahaman atau memahami isi dari poetry. Sampai di sini saja saya pamit. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.